Ini kita nih ya jumpa dengan para pedagang pasar Klewer, dan ini ketuanya Pak ya, ketua paguyuban. Ketua Pak, saya pengurus paguyuban. Pengurus paguyuban pasar Klewer, pedagang pasar Klewer. Ini ada sedikit kendala yang biasa lazim di pasar-pasar ya, banyak keluhan kepada online, ya banyak sekali aplikasi online ya yang dulu itu di sini itu pasar ramai banget. Dulu Pak, sebelum marah online itu Pak ya? Gara-gara ada online, impor dari Cina, itu yang jadi pasar sepi. Oh, yang gitu. terutama online itu. Online itu Sama TikTok. ya. Kita setiap bulan pedagang suruh bayar retribusi. Yes. Tapi pasar kayak gini. Yes, benar. Pasar sepi kok bayar retribusi. Kalau online nggak bayar apa itu, cuman bayar pajak nggak seberapa. Kalau ini kan setiap bulan ada retribusi loh. Benar. Biaya kosnya tiap bulan itu pasti ada Pak ya? Iya ada no. Balik nama kios mahal. Iya benar. Kontrakan mahal. Ya. Jualan kayak gini, sepi kayak gini. Iya. Di sini belum buka dasar. Istilahnya laku nggak laku, kos tiap bulan itu pasti ada ya, dan besar ya. Pengeluaran tiap bulan itu. Iya. Benar sekali. Kontrak, kalau yang kontrak kan. Mengontrak. Betul. Mau laku, mau sepi pun seperti apa, pengeluaran pasti harus segitu Pak ya. Itu kendala dari. Uang kontrak, terus uang retribusi. Benar. Terus karyawan, kalau punya karyawan. Kalau terus belum ada tarikan kebersihan keamanan loh. Ya, oke, dari semua Pak ya, saya mungkin ini didengar Pak Prabowo atau siapa, ada saran nggak dari kita dulu dari kosnya Bapak dulu per bulan itu ada saran nggak? Itu jualan online itu yang kayak TikTok itu kayak jual online dia ditutup saja biar pasar rame lah. Sekarang kan pasar dibangun bagus-bagus tapi pengunjung nggak ada. Betul. Pariwisata nggak ada. Nah, terus untuk apa? Betul. Nah, kalau dulu kan pasar nggak bagus tapi rame itu. Benar. Tapi ini kalau pasar rame kan becak juga untung. Betul. Pemanggul itu loh, kayak yang panggul itu kan juga bisa menikmati toh Pak. Betul. Ya, kalau rame kan ada pengunjung di sini naik becak terus ke sini ya loh. Karena kan basicnya emang pasar itu adalah pusat ekonomi dari daerah gitu. Benar. Kalau pasar kayak gini kan becak udah kerasa, pedagang kerasa, tukang panggul ya juga kerasa. Iya. Efeknya ke banyak sektor Pak ya. Iya. Dari penjual makanan juga, dari UMKM semua Pak ya, benar. Kalau rame kan semua juga bisa untung. Ya. Kalau gini Pak, untung. kita coba berpikir lain ya. Selain kalau online top itu nggak ditutup, pengaturannya gimana Pak? Seumpama saran. Kalau nggak ditutup. Karena kan agak sulit juga kan. Mungkin butuh proses lama untuk menutup online itu kan. Pajak dinaikkan? Pajak online dinaikkan. Oke. Kalau juga impor yang masuk juga nih kan kayak beli dari luar masuk itu kan katanya mahal loh. Tapi kok impor kok bisa jual murah itu loh. Oke. Benar. Kalau orang berpariwisata ke luar negeri loh, beli jam tangan 10 juta. Kenapa pajaknya mahal? Tapi kok barang impor masuk nganti jutaan kontainer kok itu Pak ya, murah sekali. Bener ya itu ya. Mungkin pihak-pihak berkait ya kalau melihat video ini, sarannya pajak Pak ya. Kalau menutup kan mungkin lama Pak ya, prosesnya agak panjang. Kan juga kan jualnya juga bisa bersaing sama pasar. Benar itu. Karena kan kalau aslinya ya dulu online ini belum ada impor dari Cina itu loh. Itu pasar itu bisa bersaing. Maksudnya kan dari harga Pak ya, dari harga. Kalau jurusannya sini kan jual 50-an. 60-an ada. Tapi TikTok 10.000 ada loh. Wow. Itu Pak ya. Iya. Celana itu 30.000 bagus-bagus. Itu 25 bagus. Lah itu kan kenapa bisa jual segitu? UMKM yang kayak atasnya itu Pak Mas Sitek loh. Kelasnya sebesar itu bangkrut gara-gara apa? Ya itu barang-barang Cina masuk.
dari luar impor itu Pak ya, dengan harga yang nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Paribasan baju kayak gini lah di pasar 50.000. Ya. Nah, TikTok aja kadang jual Oke, 15-20. berarti aspirasi dari pedagang, barang dari luar harus pajaknya harus Ya, diatur Pak ya, diatur dengan ini mau 12%. Ya. Nah, itu kan kalau TikTok tok aja, kalau nggak pasar nggak usah pajak, pajaknya retribusi. mungkin gitu ya. Pengennya TikTok ditutup dulu. Ya. Kalaupun itu agak rumit, pajaknya diatur Pak ya, diatur segimana mungkin agar bisa persaingan agar bisa lebih ini Pak ya. Indonesia itu pasar sekarang bagus-bagus, Ya. tapi nggak ada pengunjungnya. Iya, iya, benar. Coba loh, Pak, ke pasar Klewer. Dulu pasar Klewer ini arep liwatnya dadak simpangan kan. Iya, iya. Liwatnya ingatan. Iya. Sekarang babalan bisa. Dari Pak Rudi namanya Bu. Pak Rudi ya. Semoga Pak Prabowo dan segala jajarannya bisa dengar video ini ya. Bisa mengatur gimana baiknya kita serap aspirasi dari para pedagang. Pengennya tutup Pak ya, TikTok Live tutup Pak ya. Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, tolong Pak, pasar-pasar dihidupkan kembali seperti dulu Pak. Ya, benar. Sarannya, mintanya TikTok tutup Pak ya. Ya, kalau pajak impor-impor dinaikkan tinggi ya. Dengan rule yang benar Pak ya, dengan peraturan yang benar, pajak dijalankan dan UMKM Indonesia bisa bersaing dengan yang lainnya itu dari luar ya, dengan harga yang kadang ya nggak masuk akal Pak ya, nggak masuk akal ya, benar. Barang-barangnya emang murah-murahnya, iya itu. ya harus ada peraturannya itu Pak ya. Ya, itu. Pasarnya bagus tapi nggak Bagus. kurang pembelinya, benar. Pasar Klewer dulu yuk, se-Indonesia loh itu. Ramai sekali. Klewer tuh Pak ya, paling besar. Rame. Iya, iya. Semua dari sektor hidup dari Klewer ini sekarang udah tersendat karena persaingan dari barang-barang impor, dari online. Ya, kita serap aspirasi dari para pedagang. Emang benar sekali. Saya sendiri juga setuju kalau TikTok ditutup. Tapi kan karena ini mungkin ya juga agak kesulitan, Iya, sulit, karena ya. sulit untuk nutup TikTok itu juga nggak semudah kita tutup karena banyak regulasi dari negara-negara Pak ya. Iya. Mungkin tahap awal benar-benar pajak dulu Pak ya, dibenerin pajaknya dulu, Ya, persaingan pajak yang di offline diturunkan, ya. online dinaikkan. Ya, itu dinaikkan. Bisa pedagang pasar besar bisa bersaing. sama Bisa bersaing. online. Caranya gimana mungkin yang Betul diri saya. produksi, iya bener. Kalau di live itu kan dia produksi sendiri langsung jual, itu yang benar-benar dia nggak masuk pajak Pak ya. Ya. Yang pemerintah Indonesia juga nggak dapat pajak dari situ Pak ya, benar. Ayo pemerintah nggak dapat pajak tapi banyak Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran, untuk pesan untuk Pak Mas Gibran Pak. Pak Gibran ini dari pedagang pasar Klewer Solo. Iya. Tolong Pak, online seperti TikTok itu dihapus lah, Ya. biar pasar-pasar bisa hidup kembali. Ya. Dan semua sektor bisa berjalan dengan seperti dulu Pak ya, karena pasar adalah pusat ekonomi dari sebuah daerah, dan di sebuah negara harus ada pasar, harus berkembang dengan pesat Pak ya. Pusat ekonomi negara ya, kekuatan negara bisa dilihat dari tingkat tingginya pasar di daerah-daerah. Baik Pak, makasih. Ya Pak. Ya, Semoga Pak Rudi Pak Rud ya. untuk Respati yang mau. dan untuk Pak Respati Wali Kota Solo Pak, aspirasi pedagang dari para pedagang. Ya. Pak Wali Kota Respati, tolong Pak, pasar Klewer Solo dihidupkan kembali seperti dulu. Dulu pasarnya rame, sekarang sepi sekali. Oke, itu untuk Pak Respati Wali Kota Solo ya, gimana beliau masih lebih paham bagaimana caranya dengan tim-tim khususnya, dengan staf-staf yang ahli, pasti bisa mencari formula untuk menyelesaikan problema di pasar Klewer. Apalagi dia Kadin. Ya? Kadin dia. Kadin ya, pasti lebih hebat dari udah ngerti, bisa mencari formula-formula untuk gimana caranya pasar Klewer untuk hidup lagi seperti dulu. Oke, kita
sudah klarifikasi di sini. Thank you. Ya, ya. Ini didulkan Jo. Oh ya ini ya. Sini Jo, udah trek di sini kan. Balik namamu. Balik nama sekarang kok mahal tau Pak? Wali kota Jakarta. Lipat. Oh ya 1.000 lipat. Iya. Wow. Balik nama sekarang kok mahal. Balik nama itu gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Ya kan seumpamanya saya balik nama itu ini ya, kios orang tua mau kasihkan dan ini ada ada polemik masalah balik nama. Entah balik nama itu apa, kita tanya ke Pak Rudi Pak ya. Ya. Pak Rudi, Pak balik nama itu gimana Pak? Iya Pak. Kan orang tua punya kios mau Iya. diserahkan ke anak. Nah itu kan harus balik nama. Yaitu balik namanya sekarang mahal sekali. Oh berarti Sekarang- oke. Paham. Pas harganya ini 1.000 lipat dari kemarin gitulah. Dari yang dulu. 1.000 lipat itu gimana Pak? 1.000 kalinya. Mas kalau dulu kan Balik nama 1.000 rupiah? nah balik nama kan sekitar 4 juta. Iya. Kalau sekarang 20 juta. Wow. Gitu. Itu balik nama aja? Ya, balik nama itu. Balik nama cuman mau orang tua mengasihkan ke anaknya itu kan biasanya kan diwaris ya gitu. Oke. Kurang lebihnya begitu. Hitung-hitungannya seperti itu Pak ya? Iya. Pertama semama Dulu kan 4 juta, 4 juta, sekarang sampai ke 20 juta. 20 juta. Ya, perkiraan 20 juta. Itu balik nama kios Pak ya? Kios Wow. kalau punya orang tua dikasihkan ke anak kan diwaris ya. Iya. Itu pun balik nama 20 juta rupiah. Ya, itu. Wow. Sebuah fenomena baru yang saya baru ngerti ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ada 20 juta. sistem umpama orang tua beli ini terus mewariskan ke anak untuk diganti nama harus mengeluarkan uang yang sedemikian lumayan ya itu ya. Wow. Di Pasar Klewer Solo ya. Wow. Jadi banyak kios yang tutup ya. Itu ngepek udah 2 tahun ini. nggak Oh, buka. 2 tahun Pak ya. Itu Karena yang sini, belum yang belakang lagi. karena nggak sanggup Belum kos masih, ya. bulanannya Pak ya. Ikut. Pengeluaran bulanan pasti. Buka juga nggak laku lah. Iya, itu. iya. Belum lagi kalau pakai karyawan, belum lagi ini ya. Wow. Iya. Pasar Klewer underground ya. Ini sisi lain yang harus Dulu ini katanya pedagang dulu. iya. Belum buka itu udah ada yang menunggu bakul, ada yang pembeli lah. Iya, Sekarang cari-cari pembeli yang lewatnya ditawari. Wow. Mas, saya anu balik nama sing Batman 2.700.000 kurang lebih. Kok nggak salah memang 4 juta atau Kurang lebih. Karena Oke. jadi terdiri ya Mas ya. Nah, mungkin gak aja Mas ya yang Ini Pak ya, ada sedikit new berita ya dari saya. Ada sistem sebuah balik nama. Jadi ke orang tua punya kios ini diturunkan ke anaknya itu harus ada biaya lagi balik nama. Itu gimana tuh Pak? dan dulu kan sekitar kurang lebih satu kios kan 2.700.000 2.700.000 per kios. kios, bukan per meter ya, per kios ya. Per satu kios ini 2.700. Itu balik nama. Iya, balik nama. Ya. Kalau sekarang orang tua punya kios terus dikasihkan ke anaknya, Nggih. itu harus balik nama sekitar 20 juta. 20 juta rupiah untuk hanya untuk balik nama. Ya, undang-undangnya baru kemarin itu Juni 2024 ini. Baru ini. Ya. Naiknya berarti kalau 27 katakanlah 3 juta Pak ya, 3 juta ke 20 itu berarti 700-an. 700% ya. Iya, Gila ya, ngeri ya. ya itu. Ini harus sisi lain dari pedagang ya ke problematika dari pedagang yang harus segera dicarikan formulanya ya. Pak tuh nggak apa-apa. Pasar Klewer ya ini ada sistem balik nama yang harus mengeluarkan sekian banyak uang ya. 20 juta itu uang yang sangat besar ya. Kalaupun ramai pun mungkin masih bisa nutup Pak ya itu Pak ya. Dengan keadaan yang persaingan online yang sangat berat ya. Berat ya. ya buat kalau Ya buat ya itu 20 juta ya sekarang ya Dapat pasar paling enggak gitu. motor satu itu Pak ya. Sekarang malah Ya. nah ini jualannya kayak gini ya, satu hari belum ada yang beli. Iya. Dan untungnya pun kadang mepet sekali Pak ya.
dan harus ngejar mepet sekali itu. kos bulanan, pengeluaran bulanan. Wah, itu ya berat sih. Oke.